pendidikan atau core bisnisnya pendidikan, Unpar dengan BTH itu. Mungkin SMA saya di Tasik, S1 apoteker saya di Unpad, kemudian S2 dan S3 saya di TB. Alhamdulillah saya menyelesaikan doktoral dan magister dengan predikat cum laude dari Sekolah Farmasi TB. Baik, itu saja. Mungkin nanti kalau minta ada kontak atau berhubungan dengan kuliah ataupun apapun lah yang ingin berkomunikasi dengan saya, mungkin nanti bisa minta kontaknya ke Bu Salsa. Oke, teman-teman, terkait dengan mata kuliah kimia medisina, hari ini saya akan coba berbagi terkait dengan modifikasi molekul dan rancangan rasional obat. Nah, tentu saja sebelum ke arah sana, PPT saya atau presentasi saya bagi menjadi dua bagian. Yang satu ada yang betul-betul memang harus Anda baca terkait dengan definisi, misalnya ya, mau nggak mau, suka nggak suka, memang di dalam setiap mata kuliah itu harus kita pahami. Jadi nanti yang PPT-nya definisi-definisi gitu nanti mungkin akan saya skip gitu ya. Dan bagi yang mau bertanya nanti silahkan bertanya lewat Bu Salsa ya, lewat moderator. Tetapi secara materi mungkin nanti akan saya berikan materi kuliahnya kepada Ibu Salsa. Untuk itu izin berbagi layar terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya ada di pertemuan mengenai materi modifikasi molekul dan rancangan obat rasional. Jadi dosen pengampunya saya anggap ini sebagai tim kimia medisinal, yaitu Bu Salsa sebagai koordinatornya dan saya sebagai tim atau anggota tim dari Bu Salsa. Baik, seperti umumnya di dalam sebuah pendahuluan dari mata kuliah, apalagi kita sifatnya kuliah umum ya, kuliah umum artinya materi umum. Jadi ingin saya sampaikan bahwa obat sehebat apapun ya, obat sehebat apapun di sini obat, apabila dia tidak bisa menembus atau tidak sampai ke dalam reseptor, maka obat itu dianggap tidak mempunyai aktivitas biologis atau tidak akan berefek aktivitas biologis. Mungkin teman-teman sekarang lagi ramai ini tentang paracetamol yang tercemar oleh etilen glikol atau dietilen glikol dari PEG-nya. Mungkin juga nanti akan kita bahas atau akan kita sentil lah sedikit ya. Jadi obat itu dianggap akan mempunyai efek biologis atau berefek terapi apabila dia bisa menembus berbagai barrier. Ini sebutnya barrier. Ada yang lipofilik maupun aquafilik ya. Nah, kemudian dia nyampe di dalam reseptor. Jadi si obat ini mendekati reseptor. Nah, dekat saja tidak cukup kalau tidak terjadi interaksi. Istilahnya terus mendekatnya, tapi ternembak-nembak, malam minggu datang terusnya. Ya teh irahan nembak, nah ini nggak akan terjadi interaksi. Ya teh bogon tehnya, istilah anak sekarang gitu ya. Jadi dekat pun nggak cukup, dia harus terjadi interaksi. WA-an lah, DM lah, apalah gitu ya. Pokoknya ada komunikasi baru ada efek atau aktivitas biologis. Baik, nah istilah-istilah ini mungkin nanti Anda bisa baca di berbagai literatur, tetapi pada intinya dalam kimia medisinal, terutama dalam modifikasi molekul, nanti kita akan mengenal istilah senyawa aktif, aktivitas biologis maupun apa itu obat. Ya. Saya pikir Anda boleh mencari definisi yang lain, tapi Anda harus paham bahwa senyawa aktif itu apa, aktivitas biologis itu apa, obat itu. Secara garis besar aktivitas biologis itu efek terapi lah ya, yang kita inginkan atau efek farmakologi. Obat itu sebetulnya senyawa lain yang bisa mempengaruhi metabolisme. Oke, nah ini juga saya akan skip, tetapi Anda harus paham bahwa kimia medisinal itu di tahun 70 Burger sudah membuat rancangan-rancangan tentang apa itu kimia medisinal. Kemudian 4 tahun kemudian IUPAC juga mendefinisikan kimia medisinal hasil dari literasinya Burger. Kemudian Burger di 10 tahun kemudian mendefinisikan ruang lingkup medisinal, kimia medisinal. Nah ini saya akan skip saja karena ini ada di 6 jilid buku Burger. Kalau Anda yang suka bahasa Inggris atau paham bahasa Inggris, mungkin Anda bisa browsing di internet
ada 6 jilid buku Burger, dan itu menjadi patokan di dunia, di seluruh dunia, sebagai patokan dari materi kimia medisinal di seluruh dunia, nggak pakai akhirat ya, dunia wungkul. Oke. Baik, nah kimia medisinal ini di beberapa negara dikenal dengan sebutan yang lain. Ada yang menyebut sebagai kimia farmasi, farmakokimia, kimia terapi, bahasa Jermannya ini Arzneimittelforschung, naon lah ya, pokoknya bahasa Jermannya gitu ya. Atau penelitian obat kalau bahasa mudahnya. Jadi kalau Anda mengenal farmakokimia, kimia terapi, atau kimia farmasi, itu kita sebut sebagai kimia medisinal. Nah, kimia medisinal ini di Eropa menjadi ciri khas dari perguruan tinggi farmasi, karena memang di sini hanya dipelajari di farmasi ya. Kita tahu, lihat nih, kimia analisis, kimia organik, kemudian biologi, farmakologi, farmasetika, ini hanya dipelajari di prodi farmasi. Makanya kemudian di perguruan tinggi di Eropa, apalagi di Jerman ya, kimia medisinal itu menjadi penciri dari perguruan tinggi farmasi. Ya. Ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari kimia medisinal atau kita harus paham kimia medisinal? WHO jauh-jauh hari 30 tahun yang lalu sudah memprediksi bahwa ternyata sumber obat esensial itu dari sekian banyak ini ya, itu berasal dari kimia medisinal. Hanya 2 bagian sini saja yang kita sebut bagian dari farmakognosi. Jadi kalau ini dijumlahkan, hewan dengan tumbuhan ya, ini dengan ini ya, hanya 20% lah. Jadi 80%-nya yang 6 poin ini adalah masuk ke dalam kimia medisinal. Makanya kemudian ini disebut sebagai penelitian obat atau pengembangan obat. Ini sejarahnya saya akan skip, tapi orang yang tahu sejarah katanya kan kalau ingin mengenali dirinya sendiri atau mengenal kimia medisinal, maka kita pun harus tahu bahwa penggunaan obat itu dari mulai Paracelsus. Lihat nih ya, sebagai tambahan pengetahuan bahwa kalau sebelum Masehi tahunnya turun. Kalau kita kan biasanya 2000 sampai 2021. Kalau sebelum Masehi ininya turun angkanya nih. Jadi mendekati ke kelahiran Nabi Isa ya. Ini kandungan zat aktifnya, Paracelsus sudah menyatakan ini, kemudian Hippocrates, Bapak kedokteran, dan Galen ini Bapak farmasi ya. 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir sudah membicarakan tentang teori kinerja obat. Kemudian ini mungkin kalau yang beragama Muslim ya paham betul bagaimana Ibnu Sina menyatukan kebudayaan atau pengobatan dari Yunani, India, dan Persia serta Arab di zaman keemasan Islam ya, di zaman keemasan Islam. Kemudian berikutnya Pak Jacob ini menemukan atau memverifikasi bahwa sepanjang dia berteori istilahnya, pada akhirnya adalah bahwa eksperimen lah yang mengklarifikasi praktikum. Jadi kalau kalian pusing dengan praktikum nih gara-gara si Bapak ini nih. Kalau Bapak ini nggak ada, kita nggak akan ada praktikum. Jadi kalau mau marah-marah aja ke Bapak Jacob ini ya. Jadi adanya praktikum itu gara-gara si Bapak ini nih. Tapi dari Bapak inilah kemudian kita bisa meyakini ilmu-ilmu yang berkembang bahwa memang itu butuh eksperimen atau praktikum dalam segala hal yang tersangkut paut dengan farmakologi atau kimia medisinal. Kemudian ini berkembang lagi di angkatan berikutnya, ini mungkin lebih modern ya. Institut Farmakologi pertama dibuat oleh Pak Rudolf, kemudian Oswald ini juga sangat terkenal. Konsep fundamental kerja obat, bukunya banyak ya Pak Oswald ini. Jadi Anda harus paham, lihat nih, saya ingin memperlihatkan tahun-tahunnya, lihat ya. Tahun-tahunnya makin ke sini pengembangan kimia medisinal itu makin bagus. Nah, dari situ ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa obat yang berasal dari tumbuhan itu dipengaruhi oleh ini. Jadi tumbuhan itu sebagai obat ternyata bergantung kepada tanaman, tempat asalnya, waktu panennya, dengan kondisi dan lama penyimpanan. Misalnya supaya gampang ya, kalau Anda pernah merasakan salak pondoh ya, manis, saya ya pribadi pernah nanam salak di Pondoh di Manonjaya. Karena tempatnya berbeda, waktunya juga berbeda, ternyata nggak semanis salak Pondoh. Makanya dikenal istilah itu, ada jeruk Garut ya, ada apa tuh namanya salak Pondoh gitu, kemudian ada
macam-macam gitu ya yang menunjukkan bahwa itu berasal dari daerahnya, termasuk tanaman-tanaman. Nah, kemudian Sertuner di tahun 41-an sebelum beliau meninggal itu menyatakan bahwa memulai bahwa di dalam tumbuhan itu harus diisolasi zat aktif. Jadi beliau meninggal tahun 41, tahun 40 dia sudah bisa mengisolasi zat aktif dari tumbuhan. Bayangkan, ini 220 tahun yang lalu ya. Dia sudah mengisolasi zat aktif, kemudian zat aktif itu supaya tidak bergantung kepada tiga hal ini, kemudian disarankan untuk dilakukan sintesis atau pembuatan senyawa yang berasal dari tumbuhan, dilakukan pembuatannya di laboratorium. Artinya kita tidak bergantung lagi kepada tumbuhan dan kita tidak juga bergantung kepada tempat asal tumbuh, waktu panen dan kondisi-kondisi lain atau variabel lain. Nah, di zaman modern atau di zaman sekarang, di zaman big data, sebetulnya proses pengembangan obat itu seperti ini. Ini saya ambil dari Institute of Health ke sini terus ke sini. Nanti ini akan saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah di slide berikutnya. Tapi Anda harus paham di seluruh dunia ini proses ini harus diikuti sampai kalau ini kebetulan FDA di Amerika itu sampai approve. Kalau kita oleh BPOM. Jadi memang panjang ya untuk mendapatkan obat yang baru atau mempunyai obat yang baru itu yang harus dicatat adalah ada fase 1, fase 2, fase 3, nanti di akhir ada fase 4 atau fase evaluasi. Nanti kita akan lihat. Nah, supaya mempermudah itu, saya coba buat dengan gambaran yang lebih mudah. Ya. Jadi dari kita mempunyai 100 substan atau senyawa kimia, setelah kita melakukan proses ini panahnya ke sini ya. Banyak proses, kemudian dari sini ternyata setelah dicobakan ke dalam farmakokinetik atau uji farmakologi pada binatang, tikus, mencit, simpanse ya. Teman terdekat kita itu sebetulnya simpanse ya. Kalau harinya teman terdekat itu kita tuh sebetulnya bata sama genteng, sama-sama dari tanah liat gitu ya. Kalau kita mau lihat apa namanya teman asal kita terdekat, kita kan berasal dari tanah liat ya. Sebetulnya saudara kita paling dekat itu genteng sama bata. Tapi kalau dari sisi farmakologi yang paling dekat itu adalah simpanse. Anda tahu berapa harga simpanse ya. Setelah ini melewati mencit dan sebagainya gitu ya. Dari 10.000 ini yang lolos substan hanya 10. Nah, barulah masuk ke fase 1. Diujilah farmakokinetiknya dan seterusnya ya. Orang dilihat EEG-nya, ECG-nya, sampelnya, darahnya gitu. Nah, kemudian dicobakan kepada di fase 2 ke pasien yang terbatas. Nanti di fase ketiga dicobakan kepada pasien yang jumlahnya banyak, fase 3 ya. Nah, ketika ini ada 10 substan yang lolos hanya 1. Jadi ketika kita ini mencari obat dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah, antibiotik, ada 10.000 yang lolos cuma 1. Kemudian nanti ini di-approve oleh FDA, oleh Balai POM, dan nanti ini dievaluasi di tahap keempat. Jadi di sini tuh udah boleh beredar. Ya, paracetamol, amoxicillin yang sekarang itu melalui tahapan-tahapan ini. Ya. Anda bayangkan kalau di sini 1 paracetamol misalnya, maka di sini 10.000. Kalau di sini 2, di sini 20.000. Di sini ditemukan 100 senyawa, berarti di sini berasal dari 1 juta senyawa. Nah, tentu saja ini membutuhkan biaya yang relatif besar. Nah, kemudian makanya untuk mendapatkan efek farmakologis itu atau aktivitas biologis, kita akan menentukan bahwa obat itu harus berinteraksi dengan reseptor dan itu tergantung kepada struktur kimia dan bentuk serta ukurannya. Wah, Pak, kalau udah dengar-dengar struktur-struktur gitu langsung mahnya suka karaos sebenarnya. Langsung aralate, alergina karaos, lambung nasam, lambung naik, keun heula. Jangan dulu khawatir. Kita akan buat ini menjadi lebih mudah pelajaran kimianya ya. Jadi pelajaran kimianya kita skip dulu. Yang penting Anda merasa bahwa bisa aja dulu, paham dulu. Nanti akan senang ya. Oke. Nah, kalau saya punya reseptor ini, nanti boleh angkat tangan yang bisa jawab ya. Kemudian saya punya obat A, obat B,
obat C, kira-kira yang menghasilkan efek farmakologis atau aktivitas biologis kira-kira yang mana? Boleh ada yang jawab? Yang A. Obat A. Yang A, Pak. Oh, yang A. Ada lagi? C, Pak. C. Boleh. Ada lagi? Ada Yang pilihan A. B yang belum ya. Jadi yang jawab A, B, C semuanya betul. Kalau sisi aktifnya adalah di sini, binding site-nya. Ini akan kena ke sini. Ini akan kena ke sini. Ini akan ke sini. Jadi misalnya analgetik. Analgetik itu bisa pakai paracetamol, bisa pakai antalgin, bisa pakai asam asetil salisilat atau asetosa. Kalau kita sebut sebagai sisi aktifnya di sini. Jadi kita umpamakan ini paracetamol, metampiron, asetosa. Sisi aktifnya di sini. Maka ketiganya memang berfungsi sebagai analgetik. Tetapi kalau kita menghendaki hasil akhirnya adalah nanti di sini kotak persis begini ya, di mana sisi aktifnya sepanjang ini nih ya, sepanjang ini sekali lagi, sepanjang ini dan bentuknya akan kotak, maka yang paling cocok adalah yang ini. Nah, makanya di dalam modifikasi aktivitas obat, di dalam aktivitas obat nanti bergantung kepada stereokimia, jarak antar atom dan distribusi elektronik. Ini kita akan skip dulu karena ini perlu perlu tinjauan yang lebih agak dalam. Nah, tetapi pada intinya setiap kita akan memulai obat baru atau memodifikasi molekul, maka tujuannya adalah aktivitasnya harus tinggi, efek sampingnya harus turun dan selektivitasnya harus tinggi. Misalnya, Pak, saya menemukan obat COVID-19. Manjur, bukan apa, makan setablet juga. Wah, bagus satu, kita catat. Ada efek sampingnya nggak? Ada. Efek sampingnya apa? Mati. Mau nggak dimakan? Nah, artinya aktivitasnya boleh naik, tapi efek sampingnya jangan nambah dong. Atau Pak, saya menemukan obat analgetik baru lebih baik dari paracetamol. Wah, bagus nih. Ya, dimakan. Misalnya pusing, efek sampingnya ada. Tapi jadi nggak bisa mendengar misalnya 3 hari, aduh repot. Atau pingsan gitu ya, homo efek sampingnya mati, udah orang nggak akan. Orang yang kanker sesakit apapun, orang yang kena HIV/AIDS seripuh apapun, dikasih obat kemudian efek sampingnya mati, nggak akan ada yang mau. Ya, jadi efek samping itu harus menurun, asalnya ngantuk atau jadi asalnya muntah-muntah menjadi ngantuk lah, rada mendingnya efek samping teh. Gatal-gatal ruam dikit oke lah gitu ya. Tapi jangan yang berat-berat. Misalnya jadi mata hilang satu misalnya. Satu nggak bisa ngelihat efek samping. Aduh. Nah, itu harus dihindari. Nah, untuk menaikkan ini dari obat yang ada, kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai modifikasi molekul. Misalnya kita punya molekul ini nih. Oh, ternyata kalau molekul ini ada merahnya, maka aktivitasnya menurun. Maka merahnya mungkin kita hilangkan. Atau kalau ada ini, efek sampingnya menjadi meningkat. Oh, ini harus ditambah lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai modifikasi molekul. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sebuah molekul kita modifikasi atau yang sudah ada itu ternyata efeknya bisa berbeda-beda. Nanti kita akan tinjau. Ya, ini beberapa yang juga harus Anda baca ya. Jadi kalau Anda pernah mengenal Langmuir, Grimm, Erlenmeyer, kenapa kita nulis Erlenmeyer harus besar E-nya? Erlenmeyer itu nama orang, saudara-saudara, bukan nama barang ya. Jadi kalau Anda nulis gunakan Erlenmeyer, nah huruf E-nya harus besar karena dia itu nama orang. Hati-hatinya. Jadi kalau misalnya nanti ada dosen yang menyalahkan Anda nulis Erlenmeyer E-nya kecil, itu artinya Anda belum paham bahwa Erlenmeyer itu nama orang ya. Nah, ketiga orang ini mengelompokkanlah beberapa, kalau kita mau nambahkan ini atau penggantiannya bisa diganti dengan gugus-gugus ini. Ini akan saya skip dulu. Tetapi pada intinya merubah struktur hingga didapatkan senyawa yang dikehendaki, ini yang disebut dengan modifikasi molekul. Yang kedua adalah mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Misalnya, paracetamol dengan metampiron itu sama. Dikembangkanlah analognya sebagai analgetik, tetapi paracetamol itu lebih aman terhadap lambung. Tapi kalau metampiron itu harus sesudah makan. Acetosal harus sesudah makan. Tapi paracetamol bisa digunakan sebelum dan sesudah makan. Itu contohnya ya.
Kemudian merubah struktur sehingga bersifat antagonis terhadap metabolit. Nanti saya akan terangkan ini bagaimana antagonis terhadap metabolit ya. Di belakang mudah-mudahan kasusnya ada. Baik. Nah, ini orang lain juga selain yang tadi Langmuir, Gris maupun apa tadi Langmuir ya. Ini juga ada 3 orang yang mungkin nanti bisa kita pelajari sebagai bahan bahwa orang-orang ini sudah mengelompokkan bahwa kalau kita ada pergantian gugus misalnya ya, ini biosterik, maka apa namanya aktivitas biologisnya akan sama. Ini AB itu aktivitas biologis. Jadi kalau ada pergantian gugus, aktivitas biologisnya bisa sama, pergantian cincin dengan merubah non-siklik. Nanti ini di tingkat lanjut ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita ingin menemukan obat baru, itu siklusnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita melakukan hipotesis, mulainya dari sini ya, sebelah kiri. Hipotesis, kemudian hipotesis itu misalnya gini, oh saya punya senyawa nih di dalam seledri itu ada obat antihipertensinya, misalnya ada senyawa antihipertensinya. Perlu diketahui di dalam seledri itu ada kurang lebih 30 atau 40 senyawaan. Nah, yang bertanggung jawab sebagai antihipertensinya yang mana? Itu hipotesis. Kemudian kita buat senyawa sasarannya sebagai antihipertensi. Kemudian dari tumbuhan ini kita buat sintesisnya, dibuat di lab, kemudian diuji aktivitas biologisnya. Betul nggak senyawa yang tadi kita perkirakan itu mempunyai efek antihipertensi? Apabila betul, kita anggap sebagai calon obat. Ternyata ketika kita di sini sudah mengujinya, oh jangan-jangan nih senyawa apium misalnya ya, dalam seledri itu udah disintesis, ternyata aktivitas biologisnya nggak ada, diujikan ke mencit, maka kita balik lagi ke sini. Modifikasi lagi molekul terus, bentar. Nah, makin cepat keluar dari lingkaran ini, maka penemuan calon obat baru menjadi lebih bagus. Ya, jadi makin muternya di sini makin lama, makin sering mengelilingi ini, berarti kita makin kurang bagus. Tetapi baru udah 5 putaran, oh ternyata calon obat baru, nah itu berarti dianggap sebagai hal yang baik. Nah, kemudian kita juga membagi 2 ini. Yang ini adalah dari sisi kualitas. Kualitas itu artinya kualitatif. Ini dari sisi kuantitatif. Jadi di sini nanti skala industri ya, disintesis di laboratorium ini dia bagiannya di sini. Dan ini disebutnya bagian kimia organik atau kimia sintesis, ini bagiannya kimia medisinal. Jadi kita udah ada pembagiannya. Sekali lagi Anda beruntung kuliah di farmasi, karena farmasi itu salah satu ilmu yang body knowledge-nya itu udah jelas. Dari mulai SMK, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, postdoktoral, itu sudah ada keilmuannya. Ya, jadi Anda beruntung kuliah di farmasi itu karena body knowledge-nya itu udah jelas. Ada beberapa keilmuan yang mungkin butuh kejelasan tentang body knowledge-nya ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, saya sudah narasikan dalam bentuk tulisan, nanti Anda bisa baca nih. Jadi ya proses pengembangan obat baru yang tadi saya jelaskan dari diagram tadi udah saya berikan nih ininya. Pemahaman terhadap diagram yang tadi. Walaupun udah tadi saya jelaskan secara oral, barangkali nanti 2 hari, seminggu yang akan datang, wah penjelasan dari Pak Sapu itu lupa lagi, Anda tinggal baca ini. Saya sudah buat nih. Ya. Jadi sudah ada. Ya, nah ini salah satu catatannya. Semakin cepat keluar dari siklus untuk mendapatkan calon obat baru, itu adalah merupakan hal yang diinginkan oleh tim kerja dalam mencari calon obat. Tadi yang saya sampaikan. Efisiensi ditentukan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara-cara penemuan obat baru? Ya, ini juga nanti di belakang ada penjelasannya, tapi saya jelaskan supaya gampang pakai diagram. Jadi penemuan obat baru itu dibagi ke dalam ada natural source ekstraksi dari sumber alam. Ini Anda tinggal lihat panahnya langsung ke sini, diuji aktivitas biologisnya, ketemulah obat baru. Ini mudah nih. Dan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ada orang mencret, coba aja makan daun jambu, makan aja daun jambunya, ternyata mencretnya hilang. Ketemulah obat baru sebagai obat anti diare. Serendipity ini kebetulan. Tapi yang disebut kebetulan di sini adalah kebetulan yang didapatkan di laboratorium. Bukan terus saya jalan-jalan dari Unper ke AP, di perempatan ketemu obat baru, nemu di stopan. Bukan gitu ya, nemu itu bukan. Nemu itu artinya kebetulan itu
kita lagi menginginkan obat analgetik, ketemu anti inflamasi misalnya. Itu yang disebut dengan serendipity. Ya. Saya cerita sedikit tentang penemuan chlordiazepoksin yang dipakai dalam sebagai antidepresan atau yang biasa kita temukan di dalam Neuralgin, obat Neuralgin yang lama. Chlordiazepoksin itu ditemukan oleh seorang profesor yang tadinya mau membuat senyawa efek anti-X. Saya lupa lagi anti-X-nya. Dia berbulan-bulan meneliti, kemudian tidak mendapatkan. Akhirnya dengan sedikit kesal, dia pulang ke rumah, dan asistennya di pagi hari menemukan di ujung kondensornya ada kristal kuning. Kemudian lapor kepada profesornya, Prof, saya tadi beberes, kalau bahasa kita ya, beberes di alat-alat Anda, di lab, di kondensornya kok ada serbuk kuning. Setelah dianalisis, kita kenal sebagai chlordiazepoksin sekarang, dan itu sebagai antidepresan. Chlordiazepoksin itu tuh. Ya. Nah, obat bisa ditemukan seperti itu. Ya, antibiotik juga banyak yang dilakukan secara kebetulan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan serendipity. Kemudian screening. Nah, kalau screening ini bisa berdasarkan dari modifikasi molekul, bisa juga screening dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Ya, dari senyawa-senyawa yang ada yang beredar juga boleh. Jadi kita misalnya ada banyak obat, ada 1000, kita cek atau kita uji semua antivirus, kira-kira ada nggak yang sebagai anti COVID. Ketika COVID kemarin kan, semua antivirus dicobakan, bisa nggak ke COVID, itu screening. Nanti diuji aktivitas, temu obat baru. Atau memodifikasi molekul, yang tadi saya sampaikan. Nah, ada satu mekanisme yang rasional yang bisa dilakukan di atas kertas, artinya di depan laptop menggunakan software, yang kita sebut sebagai ini, mekanisme rasional dalam mendesain obat. Kita definisikan dulu senyawanya senyawa apa, antihipertensi misalnya. Nanti kita tentukan targetnya, kita tetapkan obatnya, kemudian diisolasi, dibuat 3 struktur. Ini ada CADD. Nanti dicatat ya. I did computer ID drug design. CADD itu. Computer ID drug design. Mendesain obat dengan memasukkan faktor komputer. Pakai software tadi. Jadi kita harus tahu teoretikalnya, kemudian nanti disintesis, ketemulah senyawa baru, diuji aktivitasnya, bisa sebagai obat baru. Jadi Anda bisa membuat obat baru berbasis laptop sekarang itu. Bisa membuat obat baru. Nanti saya kasih contohnya di belakang. Ya. Nah, ini udah saya jelaskan juga. Nih tambahannya, ini adalah penjelasan dari diagram yang tadi. Jadi cara lama dengan melakukan ekstraksi, ini contoh obatnya, antibiotik, bla 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 bla. Basisnya adalah datanya di tahun 60, 47% obat diresepkan di USA berasal dari alam, kemudian 52%-nya diresepkan dari merek dagang atau berasal dari tanaman. Nah, ini adalah beberapa obat yang mohon maaf ya, sedikit sedang. Nah, ini adalah beberapa obat yang berhasil diisolasi yang berasal dari bahan alam. Ya. Morfin dulu itu berhasil diisolasi oleh Serturner tadi tahun 08 ya. Tahun 08. Lihat, saya ingin memperlihatkan bahwa di tahun 1800 orang sudah bisa mengisolasi morfin, bisa disintesis di laboratorium atau dibuat sintesisnya sekitar 150 tahun kemudian. Lihat ke bawah, saya nggak akan bahas satu-satu, lihat ke bawah terus. Ini enkepalin. Enkepalin ini ditemukan oleh Hughes dan kawan-kawan tahun 75 dan berhasil disintesis 1 tahun kemudian. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda tahu, enkepalin ini adalah senyawa yang suka keluar kalau kita titajong. Kita titajong nih keluar baal gini. Ternyata namanya enkepalin. Ya, ditemukan tahun 75, berhasil disintesis tahun 76. Bayangkan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan instrumen, ternyata sintesis obat sudah bisa ditemukan dari ratusan tahun menjadi hitungan satuan tahun sudah berhasil disintesis. Reserpin misalnya tuh, lihat. 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian sudah berhasil disintesis. Insulin, ini sekitar 30-40 tahunan baru disintesis bisa. Oke, ini secara kebetulan tadi saya udah kasih contohnya ya. Phenylbutazone, antibiotik ini dilakukan. Senyawa obat ditemukan secara kebetulan di laboratorium. Ya, sekali lagi,
bukan di lampu stopan ketika kita mau ke AP dari eh, dari Unper ya, bukan. Lagi stop itu ngegorolong tuh ada antibiotik, enggak begitu ya. Jadi kebetulan ditemukan di laboratorium atau di klinik ya. Jadi atau dilakukan oleh peneliti. Ini screening fitokimia atau senyaring senyawa kimia ya. Ada beberapa contohnya. Dulu ketika Perang Dunia Kedua, malaria menghabiskan banyak penduduk, jutaan orang meninggal. Itu kemudian dilakukan di 11 negara terhadap 14.000 senyawa yang ada di dunia. Bekerja sama akhirnya ditemukanlah obat anti malaria yang kita kenal sekarang. Atau antibiotik nih. Ya, ditemukan dari 6.000 antibiotik ternyata hanya sekitar 1.100 saja yang digunakan untuk pengobatan. Itu pun ditambah dengan untuk pertanian. Oke, ini modifikasi molekul yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi modifikasi molekul bisa ada beberapa keuntungan ya, bisa menggunakan senyawa homolog atau analog. Kemudian untuk peluang mendapatkan obat yang efek farmakologinya lebih baik, lebih mudah karena berdasarkan modifikasi molekul terhadap molekul dengan bahan-bahan atau data-data yang ada nih, data yang terkumpul ya. Kemudian tujuan modifikasi molekul itu adalah menemukan gugus farmakopor molekul obat yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologi. Jadi di dalam senyawa itu, di dalam rumus struktur senyawa itu ya, di dalam molekul obat itu ada bagian-bagian tertentu yang bertanggung jawab yang menghasilkan efek farmakologi. Ya. Kemudian untuk mendapatkan obat dengan sifat yang lebih baik dilakukan modifikasi sehingga mendapatkan tadi yang saya bilang. Jadi efek sampingnya harus lebih turun, efektivitasnya harus meningkat, dan selektivitasnya harus meningkat. Ini contoh, walaupun mungkin kalian nanti agak pusing ya dengan struktur, tapi inilah yang contoh yang paling baik yang ada di dunia, di buku Burger juga termasuk, bagaimana modifikasi molekul bisa menghasilkan obat baru. Ya. Ini contohnya. Ya, lihat nih. Kalau kita lihat, ini adalah penol. Ya, ketika R-nya ini diganti, ini R-nya adalah H, maka disebutnya penol. Ketika di posisi 2 itu di sini ya. Ini orto, meta, para. Kan ya nggak tahu juga. Yang penting kalian tahu. Kalau ini ada OH, sebelahnya kalau ada di sebelahnya ada CH3, ini disebutnya posisi orto, ini meta, ini para ya. Nah, kalau di posisi kedua ini kita ganti dengan metil, disebut kresol. Kalau di posisi 2 dan posisi 4 kita ganti dengan ini namanya eugenol. Dan seterusnya. Ini yang 4 ini, ternyata keempat-empatnya, walaupun namanya beda, fungsinya sama, yaitu sebagai antibakteri. Makanya kemudian ini disebut senyawa dengan gugus fungsional sama, dan aktivitas biologisnya sama. Termasuk ini nih. Nih lihat nih ya. Kalau R-nya kita ganti dengan H, ini R-nya diganti dengan H, kemudian R-nya ini diganti dengan ini nama-namanya, keempat senyawa ini, walaupun berbeda, efeknya sama antibakteri. Kita lihat kasus yang lain. Senyawa yang strukturnya berbeda, tapi aktivitas biologisnya sama. Lihat nih. Ini ether. Ether ini alipatik lurus. Siklopan ini siklik. Halotan ini banyak halogennya. Tiopental ini lebih rigid, lebih kaku, lihat nih, strukturnya besar. Tapi keempat-empatnya kalau Anda coba itu punya efek sebagai anestesi sistemik atau kita sebut sebagai obat bius. Padahal lihat strukturnya jauh berbeda kan? Kalau tadi mah strukturnya sama, efeknya sama, ini mah strukturnya berbeda tapi aktivitasnya sama. Pun senyawa ini diuretik nih. Ini chlormerodrin, acetazolamid, HCT, spironolactone, Anda lihat. Nggak ada kesamaan sedikit pun keempat senyawa ini. Tapi keempat-empatnya mempunyai aktivitas biologi atau efek farmakologi yang sama, yaitu diuretik. Sebagai catatan, HCT ini larut air, spironolactone ini larut lemah. Ya. Atau yang ini, sulfanilamid yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kalau ini adalah senyawa unit induknya, kalau kita robahnya di sini, lihat, ini ya sulfanilamid. Di dalam di antara SO dengan NH-nya kita sisipkan benzen, maka jadi dapson. Fungsinya anti lepra.
atau di dalam sulfadoksin. Setelah ini kan senyawa induknya nih. Ini kan ada NH2 nih. NH2-nya hanya kita hilangkan ganti dengan ini. Namanya sulfadoksin jadi anti malaria dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kita memodifikasi senyawa yang ada, kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa yang baru. Ini HCT diuretik, ini probenesid sebagai anti asam urat, ini karbutamid ya dari sini dimodifikasi menjadi anti diabetes. Nah, ini lengkapnya ini. Ini saya ambil dari buku dari dari literatur aslinya. Ini adalah sulfanilamidnya, ini prosesnya panjang ya. Nah, ini jadi senyawa yang bermacam-macam efek. Nah, termasuk ke sini. Ini diambil dari bukunya. Tadi yang ini saya sarikan. Nah, yang ini tuh saya sarikan dari yang tadi. Nah, dari yang ini dengan ini. Jadi bagi Anda yang haus membaca, Anda bisa baca buku Burger, di sana nanti akan didapatkan ini. Ya. Sekali lagi, Anda makin sering membaca buku, dipahami aja dengan melihat gambar gini, kimia medisina itu lebih mudah. Ya, tidak seperti halnya ilmu yang lain harus dibaca gitu ya, harus dibaca telik. Anda dengan mempelajari begini saja Anda bisa banyak penjelasan terhadap hal itu. Nah, yang terakhir adalah cara rasional dalam pengembangan obat. Ini nanti metode barunya ada HKSA, ada molecular modeling ya, computer aided drug design, struktur aided design atau de novo design, kimia kombinatoria dan penelitian proteomik. Nah, ini kalau Anda pernah dengar istilah domba doli ya. Domba doli itu di sini nih tempatnya nih, penelitian proteomik. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi domba doli itu didapatkan dari beberapa DNA beberapa domba. Yang ini bulunya lebat tapi kena penyakit, yang ini bulunya enggak lebat tetapi kuat penyakit, DNA-nya dipotong-potong disatukan. Ya, makanya nanti ada kemungkinan nanti ada orang setampan Tom Cruise atau Lee Min Ho gitu ya, sekuat Mike Tyson, sepintar Einstein, bisa dibuat itu. Jadi secara teoritis ya, kita bisa membuat orang setampan Lee Min Ho, sekuat Mike Tyson, sepintar Einstein, bisa. Tetapi kenapa itu tidak boleh? Karena varietas atau spesies seperti kita nih, seperti Saiful Amin, Anta, Lismayani itu akan musnah. Kalau orang-orang yang tadi hasil genetika itu bisa dibuat. Pahmi kasep entenya, pinter ente, kuat ente, pasti lenyap. Sama seperti jerapah dulu, ingat teori jerapah itu kan, jerapah dulu lehernya kan pendek. Karena mencari makanan yang lebih tinggi kemudian jadi panjang. Nah, kalau dibolehkan pemotongan DNA itu terhadap manusia, keluaran nanti manusia-manusia unggul dan manusia-manusia seperti kita, nun teu kasep, teu kuat, teu pinter, lenyap. Nah, itu makanya secara etik percobaan DNA pada manusia itu tidak boleh. Nah, ini beberapa penelitian mutakhir yang mungkin nanti Anda bisa baca. Ini saya insight aja, berbagi pengalaman bahwa di zaman reaksi kimia yang lebih jelas, big data, data fisiologi lebih banyak ya, kemudian alat laboratorium lebih lengkap, pengujian aktivitas bisa dilakukan pada binatang-binatang yang dekat manusia, bahkan bisa ke manusia. Kalau secara itu boleh, maka kemudian penemuan obat ini perlu kerjasama dari semua orang. Nah, ini contohnya ya. Dari kita mengetahui bagaimana properti dari hormone growth reduktase koenzim A, kita bisa berhasil membuat lovastatin yang berfungsi sebagai hiperkolesterolemia. Atau yang lebih takjub lagi ya, ini obat AIDS nih ya. Dengan kita tahu causative role of HIV ya, kita asalnya obatnya nggak ada karena penyakit baru, kita berhasil menemukan zidopudin yang sampai hari ini digunakan. Setelah kita mengetahui ini banyak sekali keuntungan ya. Ini advance-nya. Jadi setelah kita mengetahui ini misalnya nih ya, dengan kita mengetahui bagaimana DNA gyrase rule-nya seperti apa, kita bisa menghasilkan quinolone antibiotik secara sintesis atau ciprofloxacin secara sintesis karena kita untuk mengobati infeksi bakterial.
Dan ini banyak, buku-bukunya banyak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini misalnya, nih Dolly nih tahun 97 ya. Ya, cloning pertama dari sel dewasa yang dihasilkan Dolly, si domba tadi ya. Ini ada banyak sekali. Jenner tahun 1797 ya. Ini misalnya protein, sekuen protein itu bisa ditentukan ya double helixnya di tahun 53. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini mempermudah kita mencari obat baru. Asal kita harus mengetahui, harus banyak baca, harus banyak berliterasi, sehingga kita bisa mendapatkan obat baru atau ilmu baru. Ini contoh nih, invention of polymerase chain reaction, PCR. Bayangkan kalau kemarin COVID di tahun 83 kita tidak melakukan invention PCR. Saya yakin COVID ini mungkin akan 10, 20, atau 30 tahun berada di bumi ini. Karena kita tidak mendeteksi siapa yang kena COVID-19 mana yang enggak. Tapi dengan adanya PCR, kita bisa membatasi orang pergerakannya. Oh, Anda positif nih PCR, Anda tidak boleh berkeliaran karena bisa menular. Nah, itu gara-gara kita mendapatkan atau mengetahui invensi dari PCR. Nah, ini salah satu good news di dalam kimia komputasi, ya. Ini adalah salah satu obat yang ditemukan, yang didesain, yang tadi saya sampaikan, di atas kertas atau melewat komputer modeling. Ya. Jadi ini ditemukan, losartan ini ditemukan dengan kotak-katik di depan komputer, dan sekarang obatnya masih dipakai, dan itu diketahui reaksinya berbeda dengan captopril, enalapril, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini captopril, lihat nih. Kinerja atau cara kerja captopril itu sekarang bisa ini saya yang mengerjakan sendiri, ya bukan ngambil dari literatur, ini saya kerjakan sendiri. Ini adalah reseptor captoprilnya, ini captoprilnya nih yang kecek-kecek ini, yang kotak-kotak ini captoprilnya. Ini bentuk 3 dimensi captoprilnya yang interaksi dengan reseptor nih. Jadi kita bisa lihat pakai software. Nah, mekanisme kerja captopril dan losartannya bisa dipelajari dari sini. Sorry. Udah slide terakhir nih ya. Jadi ini adalah captopril, ya. Ini enalapril, ini enaprilat, ini enalapril. Bekerjanya tuh di sini. Ini ada panah ini bengkok. Set, set. Nah, fungsinya dari ketiga senyawa ini adalah menghalangi angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Dihalangi. Nah, kalau angiotensin 2 ini sudah terbentuk, maka dia akan terjadi darah tinggi. Makanya captopril, enalapril, dan enaprilat ini disebutnya ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, losartan berbeda. Ini losartan nih. Losartan kerjanya berbeda. Kan kalau kita melihat mekanisme ini, bagaimana Pak kalau angiotensin 2-nya yang menyebabkan darah tinggi sudah ada di dalam tubuh, nggak bisa dibalikin lagi jadi angiotensin 1. Nah, gimana? Nah, kemudian ditemukan losartan yang memblok di sini reseptor ini. Jadi kalau kita makan losartan, angiotensin 2 yang sudah terbentuk ini nggak bisa berinteraksi dengan reseptor, sehingga tekanan darah menjadi normal. Jadi kalau captopril menghalangi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan darah tinggi menaik, losartan mencegah angiotensin 2 yang sudah terbentuk berinteraksi dengan reseptornya. Nah, ini dipelajari bisa lewat komputer, saudara-saudara. Makanya disebut CADD. Yang ini nih. Nah, ini nih. Losartan was designed with the idea of computer modeling study in which the structure of angiotensin 2 was overlapped with a series of antihypertensive imidazole 5 acetic acid analog. Bayangkan dari pengetahuan ini saja kita bisa menghasilkan senyawa baru yang kita sebut sebagai losartan, di mana dia memblok angiotensin 2 agar tidak berinteraksi dengan reseptor. Tadi di slide awal saya sudah sampaikan obat itu bisa berefek kalau ada interaksi dengan reseptor. Maka angiotensin 2 ini adalah metabolit di dalam tubuh. Supaya tidak darah tinggi dan tidak berinteraksi dengan reseptor, dihalangi oleh losartan. Makanya darah tetap normal. Nah, itulah yang disebut dengan rasional
apa tadi? Modifikasi molekul dan rancangan obat rasional. Jadi bisa disimpulkan pas nih waktunya sekitar berapa nih 65 menit ya dikurangi yang lain-lain tadi. Jadi dapat disimpulkan atau konklusinya adalah bahwa setiap obat bisa menghasilkan efek biologis atau efek terapi bila berinteraksi dengan reseptor. Itu adalah kesimpulan pertama. Yang kedua, mekanisme setiap obat dalam mencapai atau untuk mendapatkan efek biologis itu berbeda-beda. Ya. Yang ketiga, modifikasi molekul bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja obat. Baik itu dari efektivitasnya, efek sampingnya, selektivitasnya, dan lain-lainnya. Yang penting itu harus menguntungkan bagi pertumbuhan atau pengobatan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa modifikasi obat, rasionalisasi pengembangan obat bisa dilakukan dengan berbantuan komputer yang kita sebut sebagai CADD, Computer Aided Drug Design. Contoh konkretnya adalah tadi kasus losartan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sharing hari ini tentang modifikasi molekul dan rancangan obat rasional. Nanti di pertemuan terakhir atau di pertemuan berikutnya mungkin kita akan tambah lagi wawasannya, insight-nya sehingga kita bisa sama-sama sharing tentang hal-hal yang lain. Yang terakhir banget, apabila nanti ada pertanyaan atau teman-teman ingin ada nanti penelitiannya berkisar di bidang kimia komputasi, mungkin nanti di tingkat 4 Anda bisa sharing dengan saya atau dengan Bu Salsa untuk kita bekerja sama menyelesaikan studi Anda. Enaknya komputasi Anda bisa melakukan di rumah. Tidak perlu beli zat kimia, tidak perlu mendapatkan menghabiskan uang, tidak perlu antri menggunakan instrumen. Anda bisa kerjakan di rumah, bisa kerjakan kapan Anda punya waktu, asal Anda punya komputer yang cukup, punya internet, itu akan lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apa yang saya sharingkan yang benarnya dari Allah, yang salahnya mungkin dari saya sebagai manusia. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Salsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Salsanya masih di air, mungkin sambil nunggu Bu Salsa. Ini ada pertanyaan di ruang chat Zoom ya. PPT-nya nanti saya akan berikan ke Bu Salsa ya, bahannya materinya. Jadi nanti saya akan berikan dalam bentuk PDF, saya akan berikan. Nah, bagi ada yang bertanya, boleh di chat Zoom, boleh raise hand, boleh juga lewat Bu Salsa. Saya akan ambil air dulu untuk minum, silahkan di range oleh Bu Salsa untuk tanya jawabnya. Ada waktu sekitar 10-15 menit. Terima kasih.